Motivasi kenapa mau bergabung di Bawaslu? Saya deg-degan dulu. Oke. Setelah deg-degan saya stres, karena itu Mhm. sangatlah jauh. Saya dari Sumatera ya, Kak, ke Papua, dan itu dari ujung ke ujung yang saya tidak tahu adatnya. Apalagi, kerja di Bawaslu itu kan ada berbagai macam divisi, yang pastinya, ilmu yang didapat pastinya lebih banyak dan lebih beragam. Open-kah dengan peraturan-peraturan itu dan mau nggak mau harus beradaptasi, harus membaca satu-satu, harus memahami. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di podcast Bawaslu Provinsi Papua dengan saya Anggun. Hari ini kita akan berbincang-bincang asik seputar CPNS dengan rekan-rekan saya yang kebetulan sudah ada di ruangan ini. Ada dua orang, yang satu yang pastinya ganteng banget dan yang satu pastinya cantik banget. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Untuk sahabat Bawaslu, boleh nih disimak baik-baik. Yang pertama kita mau kenalan sama Bung Dodi. Boleh disebutkan nama lengkap dan asal daerahnya. Halo, nama saya Dietalia, asal dari Jayapura. Oke, kalau dari Kak Ayu? Halo Kak Anggun, perkenalkan nama saya Maulida, panggil aja Ayu, asal dari Padang. Asal dari Padang, jauh sekali. Sebelumnya sudah pernah datang ke Papua? Ini pertama kali saya datang ke Papua. Pertama kali ya. Kira-kira kalau boleh tahu nih, motivasi kenapa mau bergabung di Bawaslu? Sedikit panjang ceritanya ya Kak. Awalnya itu aku nggak pilih Papua. Jadi di Bawaslu itu ada sih surat yang menyatakan kalau bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi untuk tahun saya, waktu itu kita sudah dapat memilih mau ditempatkan di mana. Waktu itu saya memilih daerah Bandung, tapi saya kalah, bisa dikatakan kalah. Jadi saya dioptimalisasikan. Nah, keoptimalisasikan itu saya ditempatkan di Papua. Jadi bukan pilihan, tapi saya ditempatkan di Papua dan itu cukup membuat saya shock ya, sangat jauh. Oke, berarti karena memang Bawaslu membukanya ke seluruh Indonesia Ke ya. seluruh Indonesia. Sebenarnya dari Kayu milihnya ke Bandung karena mungkin yang deket. Iya. Oke, tapi ternyata kan dapat optimalisasi di Papua. Kalah ini bukan berarti nggak lulus jadi lulus, tapi memang yang lulus lebih dari kandidat yang dibutuhkan. Akhirnya Sedikit saya luruskan ya Bang, Boleh. maksudnya kalah di sini itu saya telah melewati seleksi dengan benar. Oke. Tapi bagaimana seleksi, ada nomor 1, ada nomor 2. Tapi walaupun nomor 2 kita harus lulus dalam seleksi itu. Dalam tanda kutip hanya nilai saya yang kurang dari nomor 1. Makanya itu terjadi optimalisasi. Oke, berarti hanya rankingnya saja, tapi kalau untuk kelulusan tetap lulus. Tetap. Oke. Boleh jelaskan, kan tes CPNS ini kan pakai CAT ya, Computer Assisted Test. Betul? Dan kalau kita, kan di situ ada, apa ya namanya, kategorinya kan, umum, ada yang putra-putri Papua. Nah, walaupun saya ini di Jayapura, tapi saya juga ikut yang umum, Ayu juga umum. Jadi kami satu Indonesia. Nah, kami ini kan Bawaslu ini kebetulan satu divisi, satu tempat, satu divisi itu penerimanya cuma satu orang. Jadi kuotanya cuma satu orang. Nah, jadi kalau kayak kalau saya ya, saya jelaskan dulu kalau saya kebetulan memang karena saya rumah di Jayapura dan memang waktu mendaftar bisa pilih nih home base, bisa pilih tempat langsung penempatan. Ya saya pilih lah di Jayapura kan. Ngapain lagi saya pilih keluar? Ya, saya pilih. Nah, kalau Ayu ini eh, dia punya kejadian tuh dia SKD-nya lolos, passing grade-nya, SKB-nya juga lolos, cuman mungkin dia kalah di rankingan ya. Jadi karena cuma satu orang, jadi dia urutan 2, jadi dia tidak dapat, tapi dia tetap dinyatakan lulus. Jadi sehingga dia masuk di optimalisasi. Jadi ternyata di banyak tempat yang daftar di Bawaslu itu banyak yang tidak lulus. Jadi yang lulus di ranking 2 itu dioptimalisasikan ke daerah-daerah lain.
Berarti sebenarnya itu Bawaslu itu sebagus itu dan setransparan itu. Buat teman-teman Bawaslu yang mungkin ada keinginan untuk bergabung nih menjadi bagian dari kami, boleh. Ada dua, yaitu formasi umum dan formasi untuk putra-putri Papua. Tapi nanti dilihat lagi, tinggal kita yang menyesuaikan mau pilih yang mana seperti itu. Jadi semua fair dan semuanya transparan. Putra-putri Papua. Tapi ada formasi untuk yang cum laude dan juga untuk yang disabilitas. Oh, berarti memang sebagus itu ya. Dan yang paling bisa digarisbawahi adalah di proses kemarin itu sepertinya bisa dipantau secara online ya. Sekarang semuanya bisa nonton live score di YouTube. Oke, jadi kalau misalkan tiba-tiba kok saya begini-begini, tinggal pantau aja, putar ulang aja YouTube-nya, nanti kelihatan nilainya. Oke. Oke, kalau Bung Dodi nih, dari semua instansi yang ada, kenapa yang dipilih adalah Bawaslu? Pertama mungkin ya karena jujur saja ya syarat di Bawaslu kemarin tuh lumayan sedikit dan lumayan mudah syarat persyaratannya dan juga Bawaslu kemarin itu SKD chat dan juga SKB chat jadi dia tidak ada SKB non chat. Oh, berarti bisa disimpulkan dari sistem perekrutannya itu lebih transparan ya, karena kita bisa langsung lihat ya. Oke, siap. Kalau untuk kan sudah memang dari Papua ya, berarti udah biasa ya untuk kehidupan di Papua itu seperti apa, seperti itu ya. Kira-kira di Papua ini memang dari lahir atau? Kebetulan saya lahir tidak di Papua, cuman saya dari SD, SMP sampai kuliah di Jayapura. Oh, berarti udah jadi orang Jayapura ya? Ya bisa. Oke. Kalau Kak Ayu nih, kan tadi saya tanya katanya baru pertama kali nih ya. Baru pertama kali dan ternyata pada saat penempatan pekerjaan, dapatnya Papua nih. Kira-kira kesannya apa pada saat mendapat SK? Wih, Papua jauh banget nih gitu. Saya deg-degan dulu. Oke. Setelah deg-degan saya stres. Karena itu sangatlah jauh. Saya dari Sumatera ya Kak ke Papua dan itu dari ujung ke ujung yang saya tidak tahu adatnya, bagaimana orang di dalamnya dan bagaimana kebiasaannya. Tentu saya sangat deg-degan apakah bisa saya menyesuaikan diri dan yang paling utama sangat jauh. Apakah saya akan betah? Apakah saya tidak homesick? Oke. Tapi setelah sampai ke Papua nih, setelah udah nih perasaan kalutnya udah dan akhirnya mau nggak mau tetap harus ke Papua, kira-kira pada saat menginjakan di Papua dan sudah merasakannya walaupun baru sebentar, kira-kira ada tantangan nggak ketika sudah sampai sini? Cerita sedikit, waktu menginjakan kaki di Papua, saya nangis dulu. Oh, sampai menangis ya? Sampai menangis dulu, Oke. karena saya berpikir apakah bisa saya menyesuaikan diri, Oke. apakah nanti saya tidak menyinggung, karena adat dan budaya kita yang berbeda ya Kak. Tapi setelah cukup beberapa bulan saya di sini, ternyata tidak semenakutkan pikiran saya. Semua orangnya tetap menyenangkan dengan berbagai adat dan budaya yang berbeda, agama, tidak semenakutkan itu. Tetap bagaimana kita menyesuaikan diri, itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, siap. Berarti tantangannya tetap ada, tapi tidak membuat kita akhirnya memilih, aduh aku nggak bisa nih harus mundur, nggak sampai begitu ya? Tidak. Oke, kalau boleh tahu, sebelum akhirnya menjadi pegawai Bawaslu, sebelumnya sudah pernah kerja? Saya sudah pernah bekerja. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira gimana cara beradaptasi? Karena kakak dari luar Papua, yang pertama beradaptasi yang dari kehidupan di luar Papua, tiba-tiba hidup di Papua itu adaptasinya seperti apa dan di lingkungan kerjanya seperti apa? Kalau adaptasinya sungguh sangat berbeda ya Kak. Oke. Soalnya dulu tuh aku kerja tetap di Padang. Dan di Mhm. Padang tentu sukunya masih Minang semua dan mayoritas agamanya masih Muslim semua. Jadi ketika saya pindah ke Papua ini terdapat berbagai suku. Tidak hanya suku asli di sini, tapi juga ternyata ada orang dari Sunda, Jawa, Makassar, Kalimantan, semuanya itu ada sehingga banyak yang dipelajari. Tidak seperti tempat pekerjaan saya yang dulu, ternyata di sini tuh lebih menantang, tapi dalam tanda kutip menyenangkan. Karena kita tahu bahwa banyak beragam bahasa, budaya, dan semuanya itu menjadi sebuah
pengalaman yang tidak bisa saya lupakan dan tidak bisa dialami oleh semua orang. Itu yang patut saya banggakan karena tidak semua orang bisa merasakan beragam budaya dan agama seperti saya. Oke, berarti ada proses adaptasi, tapi adaptasi itu dilakukan dengan menyenangkan ya. Berarti bisa dinikmati. Bisa Oke, kalau Bung Dodi nih, memang kan sudah lama di Papua, terutama di Jayapura ya. Tapi pada saat sudah bergabung di Bawaslu Papua nih, kira-kira ada proses adaptasi lagi kah atau seperti apa? Adaptasi pastinya ada ya. Lagi walaupun ini di Jayapura juga, tapi ini kan suatu lingkungan yang baru. Oke. Juga ini lingkungan kerja. Jadi adaptasi pastinya ada dan itu sangat perlu karena kita kan sekarang kerja dalam konteks dunia kerja, berbagai macam staf juga ada dengan pimpinan. Jadi adaptasi itu pasti. Oke, berarti proses adaptasi itu tetap ada ya, biarpun hanya di lingkungan pekerjaan. Kalau tentang lingkungan kehidupan dan yang lainnya sosial kan udah lumayan biasa ya. Oke, dari proses adaptasi, dari proses penyesuaian diri, kira-kira hal apa yang justru menurut Bung Dodi nih, oh hal ini kayaknya menambah pengalaman saya nih, atau dalam tanda kutip memperkaya pengalaman. Pastinya banyak ya. Apalagi kerja di bawah situ kan ada berbagai macam divisi. Yang pastinya ilmu yang didapat pastinya lebih banyak dan lebih beragam. Contohnya seperti soal keuangan, soal peraturan-peraturan pemerintah. Jadi pastinya ilmu yang didapat juga pasti ada. Oke, jadi yang dahulunya nih Ya, bahasa sininya penkah dengan peraturan-peraturan itu dan mau nggak mau harus beradaptasi, harus membaca satu-satu, harus memahami. Dengan pertanyaan yang sama nih Kak Ayu, kira-kira hal apa yang menurut Kak Ayu, oh ternyata aku di Papua bertambah nih pengalamanku seperti itu, boleh diceritakan apa? Pengalaman yang di Papua itu banyak ya Kak. Oke. Saking banyaknya saya sedikit bingung mau yang diceritain di mana nih, karena banyak banget pengalaman yang bertambah selama di Papua ini. Kalau bisa dikatakan dari barat ke timur, itu banyak hal yang beragam satu, ini tuh yang sangat penting bagi saya. Ternyata nada bicara berbeda. Nada bicara yang berbeda itu tegas ya Kak, tinggi, dan bagi saya yang berada kebetulan orang Minang, tidak terbiasa dengan nada seperti itu. Jadi saya berpikir, orang ini marah sama saya kah? Kenapa? Ternyata bukan. Memang cara bicara mereka seperti itu. Dan saya belajar dari sini. Tidak semuanya dari nada bicara kita bisa menilai. Ternyata Betul. nada bicara itu sebagai kebiasaan Mm-mm. lingkungan juga. Tegas, tinggi, dan cepat. Tegas tinggi dan Banyak cepat. kata-kata yang cuma setengah. Kusuma kan? Nah, seperti itu. Saya menjadi bingung, tapi lama-lama saya sudah paham. Di Provinsi Papua ini kan terdiri dari beberapa kabupaten. Apakah Bang Dodi sempat ikut di kabupaten-kabupaten tersebut atau hanya mengawasi di bagian provinsi? tepat ke satu kabupaten. Oh, ke salah satu kabupaten. Sebelumnya sudah pernah ke sana? Nah, itu malah pertama kali walaupun sudah lama di Jayapura, tapi pertama kali ke kabupaten itu. Oke, berarti ada pengalaman lain juga ya dari mungkin culture dan yang lainnya. Oh, budaya mungkin karena masih di Papua jadi ya tidak terlalu berbeda ya. Paling cuman geografinya saja yang agak susah. Susahnya itu dari sisi transportasi dan infrastruktur telekomunikasinya yang agak susah. Terutama kalau sampai harus turun ke distrik-distriknya. Jaringan telekomunikasi harus susah, tidak ada internet. Jadi paling yang berbeda cuma di situ. Oke, berarti walaupun sudah lama di Papua, khususnya di Jayapura, ketika datang ke kabupaten itu sempat excited berarti ya? Berarti ada kabupaten yang ternyata komunikasinya sedikit terhambat dan yang lainnya seperti itu. Ya, pastinya di Papua kan masih banyak ya daerah yang masih sulit dijangkau. Jadi ya begitu sudah. Oke, begitu sudah bahasa orang sini. Kalau begitu sudah, begitu. Kalau Kak Ayu nih, kebetulan datang dari jauh dari Padang ya. Dari Padang tiba-tiba sudah tiba di Provinsi Papua dengan begitu banyak adaptasi yang dilakukan dan kemarin juga sempat jadi panitia atau mungkin bergabung dalam proses tahapan PSU. Bergabung. Oh, memang sudah ya.
Di provinsi Papua di kotanya atau sampai ke kabupaten? Saya sampai ke kabupaten pada saat itu. Boleh saya dengar ceritanya dan perasaannya seperti apa? Saya deg-degan, Mbak Anggun. Karena saya mau pergi ternyata ada daerah yang lebih jauh. Saya pikir saya sudah sangat jauh di Jayapura, tetapi ditugaskan lagi ke tempat yang lebih jauh. Semalam itu dan deg-degan, apakah saya bisa? Saya bertemu warung baru lagi. Ternyata setelah saya sampai ke daerah yang saya tugaskan, negerinya seindah itu. Ketika saya bekerja di situ, saya tidak terlalu memikirkannya karena keindahan dari alam tersebut. Jadi pekerjaan menjadi menyenangkan dan orang-orangnya juga sangat ramah. Saya berjalan dari waktu itu saya ditugaskan dari posko 1 ke posko 2 untuk melakukan pengawasan. Sepanjang saya jalan, saya bertemu dengan anak-anak sekolah di sana, dia selalu menyapa, "Pagi Kak," kalau itu "Sore-sore Kak." Sangat ramah dan itu membuat saya tenang dan deg-degan saya itu hilang. Itu tuh hanya waktu 1 jam pertama. Oke, berarti tangisan di awal, pemikiran tentang Papua semenakutkan apa? Apakah bisa atau enggak setelah datang ternyata Papua seindah ini? Iya, setidak penting itu saya sebelumnya. Oke. Berarti kita tuh harus mengalami dulu, baru kita menjudge. Betul, dan jangan lupa selalu berpositif thinking kan. Tahun lalu itu kan Papua itu melaksanakan PSU ya, pemungutan suara ulang di antara seluruh provinsi di Indonesia. Sepertinya Papua yang mengalami PSU ya. Mungkin ada provinsi lain tapi bukan pemilihan gubernur ya. Cuman Papua yang PSU-nya pemilihan gubernur. Kira-kira nih dari Bung Dodi sudah diikut sertakan dalam proses PSU? Kebetulan tahun ini apa yang harus kita beruntung atau bagaimana karena dari sekian CPNS Bawaslu seluruh Indonesia kami termasuk yang karena PSU ya. Karena teman-teman CPNS yang di daerah lain yang kebetulan tidak PSU itu mereka jadi mereka itu tidak merasakan kami ini baru masuk CPNS tiba-tiba ada PSU jadi kami bisa langsung kayak istilahnya turun Langsung terlibat ya. terlibat. Oke, jadi Memang bisa dibilang itu suatu nilai lebih karena kita bisa langsung dapat pengalaman langsung di lapangan. Kebetulan kan pada saat PSU kita kan dibagi ke kabupaten-kabupaten untuk mengikuti melakukan monitoring dan evaluasi. Dan kebetulan saya turun ke salah satu kabupaten juga yang baru, yang memang waktu saya lama di Jayapura saya belum pernah ke sana dan langsung merasakan gitu. Oh ternyata begini ya jadi pegawai di Bawaslu itu. Kita harus mengawasi pemilu dan pemilihan kepala daerah dengan integritas tinggi. oke, berarti secara tidak langsung mungkin teman-teman CPNS di provinsi lain belum merasakan nih atau tidak merasakan. Tapi Bung Dodi dengan Kak Ayu nih baru masuk langsung terlibat dan langsung ikut serta sampai ke tingkat kabupaten seperti itu. Pasti banyak pengalaman. Bisa sampai tidur nyenyak gitu nggak? Kebetulan saya kan di divisi pelanggaran ya. Oke. Jadi kalau di pelanggaran itu kita kerjanya itu menerima laporan. Kebetulan kalau masa tahapan pungut hitung, masa tenang dan masa tahapan rekapitulasi, pelanggaran itu menerima laporan sampai 1 kali 24 jam. Wah, berarti nggak ada waktu istirahat sama sekali nih ya? Ya bisa dibilang begitu. Oke. Juga ya 1 kali 24 jam, jadi sehingga memang harus standby terus di kantor untuk menerima laporan dari masyarakat dan juga peserta pemilu. Pemilihan kepala daerah sulit. Demi mengawal ya, Ya, ini demi mengawal. operasi. Oke, sampai nggak tidur. Tidak tidur. Iya, Jadi jadi kalau di Bawaslu itu kalau masa-masa pemilihan atau pemilihan daerah itu apa itu tidur? Kami tidak mengenal tidur. oke. Jadi mungkin ini informasi juga buat sahabat Bawaslu yang lagi nonton. Eh, ternyata kami kalau sedang ada proses pemungutan suara, effortnya sebegitunya nih untuk mengawal suara yang teman-teman sudah pilih. Jadi banyak hal ya yang sebenarnya mungkin baru pertama dilakukan. Oh ternyata kita
proses kerjanya itu bukan jam 8 datang, jam 4, jam 5 pulang, tapi ternyata bisa tembus pagi, bisa tembus besoknya lagi. Kalau Kak Ayu nih, pengalamannya seperti apa? Mungkin boleh sharing? Selain pengalaman tidak tidur, tekanannya Oke. cukup berat. Selain tidak tidur, pengalaman yang cukup berat ya bagi saya karena ada tekanan. Saya di Oke. bagian sengketa proses di mana kita mencatat jika terjadi kesalahan atau bukan terjadi kesalahan ya, bagaimana saya menjelaskannya? Bahasa awamnya kita memproses jika ada pelapor atau terjadi pelanggaran-pelanggaran selama masa pemilihan itu. Nah, jadi dalam membuat itu kita tuh harus sangat jujur. Dalam kejujuran pasti ada tekanan-tekanan yang dirasakan. Nah, itu kita harus kuat, tetap di jalan yang benar, tetap dengan hasil yang benar, dan tidak boleh mengadakan yang tidak ada. Oh, mengada-adakan ya. Mengada-adakan. Oke, Karena itu melanggar. betul. Berarti memang amanat yang kita emban itu nggak sesederhana itu ya. Kalau tadi kan Kayu cerita bahwa sempat di kabupaten-kabupaten juga, tapi setelah proses pemungutan suara itu tentunya kan ada proses lain nih. Ada yang katanya itu bisa sampai ke MK, bisa harus diproses di Jakarta, atau kalau orang awam kan taunya ini prosesnya sampai mana? Iya, lagi dibahas tuh di Jakarta. Orang awam kan taunya seperti itu. Kalau dari Bung Dodi sama Kayu ada yang sempat ikut proses itu? Saya ya yang sempat dalam proses di MK. Oke, boleh Dan sharing Kak? bagi saya itu sangat menegangkan. Ini pengalaman pertama saya dan di dalam ruangan itu berbagai jenis kepala, berbagai jenis hal yang banyak dibahas dan itu membuat saya tegang. Oke. Saya berpikir apakah mereka akan saling berdiri dan baku hantam atau tidak. Tetapi semenegangkan itu, saya ingin mengatakan semenegangkan itu dan sangat seserius itu. Jadi itu sangat pembelajaran tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih banyak untuk informasi dan sharingnya. Semoga kedepannya menjadi bagian dari Bawaslu yang lebih hebat dan lebih luar biasa. Oke, kita tutup podcast kali ini. Untuk sahabat Bawaslu, terima kasih banyak sudah mendengarkan bincang-bincang kami. Sampai ketemu lagi. Beli es buah isinya biji selasi. Cakep. Minum di pagi hari enak sekali. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bersama Rakyat Awasi